Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salina Iman dari Fakultas Usuluddin wa Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan jiwa dalam Al-Quran dan psikologi Islam. Dan materi ini terdapat subbab yang terdiri dari kesehatan jiwa perspektif Islam, penyakit yang merusak hati dan jiwa, metode kurasi penyakit hati dalam Islam, indikator kesehatan jiwa perspektif psikologi Islam, psikopatologi dalam psikologi Islam, dan yang terakhir adalah psikoterapi dalam Al-Quran. Jadi saya akan menjelaskan bab tersebut. Jadi untuk pembahasan yang pertama adalah kesehatan jiwa perspektif Islam. Kesehatan jiwa perspektif Islam memiliki banyak sekali makna yang mendalam, sebab dalam Al-Quran dan hadis kesehatan jiwa dikaitkan dengan kedamaian batin, ketenangan hati, dan upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam Islam mengajarkan suatu keseimbangan baik dalam kesehatan fisik, mental, dan spiritual yang dijadikan sebagai bagian dari kehidupan yang penuh keberkahan. Jadi, psikologi Islam ini memberikan suatu wawasan tentang kesehatan mental dalam kehidupan seseorang. Sehingga dalam sudut pandang psikologi Islam, kesehatan mental menyoroti bahwa pentingnya mengintegrasikan unsur psikologis dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seseorang memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan proses mental serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Sehingga hal tersebut menjadi aspek mental agar terbebas dari penyakit. Seseorang dapat mencapai kesehatan mental yang seimbang dan sehat dengan berpegang teguh pada ajaran agama serta membina interaksi sosial yang positif. Jadi, tujuan dari kesehatan mental itu sendiri adalah mencapai kehidupan yang harmonis, baik diri sendiri maupun bersama. Kesehatan jiwa dalam Islam juga dapat diperkokoh dengan hubungan sosial seperti silaturahmi, yakni agar menjaga hubungan baik dengan keluarga, sahabat, dan masyarakat. Jadi, dengan menggunakan strategi tersebut, maka seseorang akan merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi, untuk materi yang selanjutnya adalah penyakit yang merusak hati dan jiwa. Penyakit hati atau psikosis ditandai dengan masalah pada mental dan emosional yang dapat menyebabkan orang normal kehilangan kemampuannya untuk dapat mengatur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Menurut pandangan Islam, penyakit hati ini sering dikaitkan dengan sifat yang negatif atau perbuatan yang keji. Karena penyakit ini merusak hati dan jiwa, diantaranya seperti mencuri, iri, dengki, hasad, riya, dan sombong. Mencuri itu mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi yang bukanlah milik kita dengan menggunakan strategi tanpa izin pemiliknya. Kemudian hasad, iri, dan dengki, yaitu tidak senang atas pencapaian yang telah dicapai oleh orang lain. Kemudian riya ini berbuat kebaikan dan juga ibadah hanya semata-mata untuk mendapatkan pujian atas apa yang telah dilakukan olehnya. Sombong ini menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain dan juga membanding-bandingkan dengan adanya unsur merendahkan orang tersebut. Materi yang selanjutnya adalah metode kurasi penyakit hati dalam Islam. Menurut Islam, penyakit hati ialah penyakit spiritual dan emosional yang dapat mempengaruhi perilaku dan juga interaksi seseorang dengan Allah dan juga dengan orang lain. Penyakit ini ditandai dengan adanya sifat-sifat yang negatif maupun tidak terpuji, sehingga dapat mengganggu jiwa dan juga hati. Bukan hanya pada kondisi fisik saja. Dan metode kurasi dalam penyakit hati itu terdiri dari muhasabah, zikir dan doa, ikhlas
dan berniat. Muhasabah ini seseorang haruslah melakukan evaluasi diri terhadap sikap dan perilaku yang telah diperbuat selama hidupnya. Jadi secara sederhana, muhasabah ini seperti introspeksi diri yang meliputi dari perbaikan terhadap perilaku, pola pikir, dan juga kesalahan yang telah ia perbuat. Dan tujuan dari muhasabah itu sendiri untuk mempererat tali silaturahmi dengan Allah maupun dengan orang lain. Jadi untuk dapat mencapai ketenangan batin dan memperkuat ikatan dengan Allah dan orang lain, seseorang haruslah melakukan atau mengintegrasikan muhasabah dalam kehidupannya. Apabila rutin melakukan hal tersebut, maka dapat membantu seseorang untuk terus tumbuh menjadi manusia yang bermoral dan juga bertakwa. Zikir dan doa, dua hal tersebut haruslah dilaksanakan sebab agar membawa kita merasa lebih dekat dengan Allah. Dua komponen tersebut penting dalam ibadah umat Islam karena fungsinya itu untuk memperdalam hubungan seseorang dengan Allah. Karena dengan zikir dan doa inilah kita hanya membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam berniat. Ketika sedang melakukan aktivitas maupun hal lain, maka haruslah kita sudah meniatkan dan ikhlas karena hanya untuk Allah. Dua gagasan tersebut sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, yang bahwasanya dua hal tersebut merupakan faktor penting karena dapat menilai kualitas dalam melakukan setiap kegiatan. Untuk bab selanjutnya yaitu indikator kesehatan jiwa perspektif psikologi Islam. Kesehatan jiwa sangatlah penting bagi tiap masing-masing individu sebab hal tersebut, kesehatan jiwa ini dilihat sebagai suatu keseimbangan dalam hubungan yang meliputi dari hubungan kita dengan Allah, hubungan sosial yang baik, serta pemahaman diri secara mendalam. Dalam ajaran Islam juga kita diajarkan untuk bagaimana caranya mengatasi atau mengobati masalah mental yang sedang kita hadapi, serta bagaimana caranya untuk dapat memperkuat iman dan juga ketakwaan. Kesehatan mental yang baik saat jiwa kita merasa tenang, damai, dan tentram, sehingga memungkinkan kita untuk dapat menikmati kehidupan sehari-hari dan dapat menghargai orang lain yang berada di sekitar kita. Menurut Maslow dan Middleman, mental yang sehat pada individu yang normal itu memiliki sebuah kriteria. Salah satunya merasa aman, terus memiliki pandangan yang positif tentang dirinya, kemudian mampu belajar dari kesalahan apa yang telah ia perbuat. Dan WHO pun mengemukakan beberapa indikator dalam kesehatan mental, misalnya seperti bebas dari rasa cemas dan stres, merasa lebih puas saat memberi daripada menerima, memiliki rasa kasih sayang, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan juga saling membantu satu sama lain. Banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh para ulama maupun tokoh dalam memahami kesehatan mental. Salah satunya menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali ini memberikan statementnya tentang kesehatan mental, yaitu suatu yang didasarkan pada seluruh aspek dalam kehidupan manusia yang meliputi dari hablum minallah, hablum minannas, dan hablum min alam. Dan Al-Ghazali ini mengemukakan indikator tentang kesehatan mental sebagai berikut. Keseimbangan yang berkelanjutan antara tubuh dan juga jiwa dalam kehidupan seseorang. Kemudian memiliki akhlak yang baik dan juga kebersihan jiwa, serta memiliki iman dan ketakwaan yang kuat. Dan yang terakhir, memahami dan mengenal Allah lebih baik. Materi selanjutnya yaitu psikopatologi dalam psikologi Islam.
Psikopatologi itu suatu bagian dari psikologi yang berfokus pada penelitian tentang penyakit maupun gangguan mental serta gejala-gejala yang abnormal. Jadi, psikopatologi itu suatu gangguan pada jiwa dari kumpulan keadaan yang tidaklah normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Dalam studi Islam tentang psikopatologi ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ukhrawi dan duniawi. Ukhrawi itu sendiri penyakit yang muncul akibat dari penyimpangan norma-norma. Kemudian sedangkan untuk duniawi yaitu mencakup dari berbagai gejala maupun gangguan mental yang telah diidentifikasi dalam wacana psikologi modern. Dalam hal ini, psikopatologi mencakup dari gangguan yang berkaitan dengan aspek mental, spiritual, moral, akhlak, serta jasmani. Psikopatologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, psikopatologi yang berhubungan dengan akidah ataupun yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu ilahiyah, seperti syirik, kufur, dan lain sebagainya. Yang kedua, psikopatologi yang berhubungan dengan kemanusiaan, insaniyah, seperti ghadab, hasud, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah psikopatologi yang berkaitan dengan akidah dan juga hubungan dengan manusia, seperti riya. Jadi, psikopatologi perspektif psikologi Islam yaitu suatu proses penyembuhan yang mencakup tidak hanya seputar tentang kesehatan mental saja, tetapi juga dalam aspek spiritual dan juga moral, sehingga saling berkaitan dan juga berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu psikoterapi perspektif Al-Quran. Konsep dari psikoterapi Islam ini dalam ajaran Islam bahwasanya Al-Quran dan Sunnah mengarahkan manusia ke arah hidup yang sehat, yaitu berupa suatu perilaku dengan ketaatan pada Sang Khalik. Psikoterapi merupakan salah satu pendekatan terapi yang dapat diandalkan, sebab terdapat suatu prinsip dan juga aturan yang sering diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Untuk tata cara psikoterapi itu sendiri itu dengan cara observasi, sehingga dapat mengubah pandangan, keyakinan, dan perilaku pada seseorang. Psikoterapi dalam perspektif Al-Quran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti zikir, doa, meditasi, dan khalwat. Zikir ialah salah satu teknik psikoterapi pada tahap takholli menurut psikoterapi Islam. Dan zikir dapat didefinisikan sebagai caranya untuk dapat mengingat Allah serta sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Jadi, zikir ini tuh dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan zikir mudah sekali untuk diucapkan dan dilakukan. Dan manfaat dari zikir itu sendiri dapat menenangkan hati, mendapatkan ampunan, menghapuskan dari keburukan yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita sering melakukan zikir, kita akan selalu mengingat Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Doa merupakan suatu adab, sebab dalam hal ini segala sesuatu yang asalnya dari Allah selalu diperlukan, karena kita sebagai seorang hamba tidak terlepas untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meditasi ialah suatu praktik yang melibatkan teknik relaksasi dan berfokus untuk mengatur pikiran dan juga emosi. Dengan cara meditasi ini mungkin permasalahan yang ada pada kita akan hilang secara perlahan dengan cara meditasi ini tadi. Kemudian khalwat, suatu proses dalam pengosongan jasmani dan rohani yang berhubungan dengan makhluk dalam jangka waktu yang tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila yang saya ucapkan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.